Selamat datang di Nyantai dengan gue Aldi. So di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So kalau kalian tertarik, bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastiin juga aktifin notifikasinya ke all biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. Oke, dan akhirnya Acer Nitro ya, pilihan laptop gaming murah kita datang dengan desain baru yang lebih berotot cuy, lebih beda dan fresh banget. Dan sekalian gak mau nanggung-nanggung gitu ya, di seri sama SKU yang gue pegang kali ini laptop tuh gede banget setelah sekian lama desain Nitro yang begitu-gitu aja. Cuma memang pastinya bakalan ada peningkatan harga untuk yang itu. Tapi tenang, gue udah cek untuk SKU yang i7 dengan GPU RTX 3050 atau enggak 3050 nya masih under 20 juta. Cuma sekitar 18 jutaan aja. Kalau yang ini ya selain berotot, memang nutrisi dalamannya tuh udah dikencengin juga cuy. Jadi pas dicek di harga i7 3060 nya yang gue pegang ini ada di sekitaran ya 20 lebih lah ya, lumayan. Tapi tenang aja, ini tetap worth it buat kalian tabung dan upgrade ke Nitro yang satu ini. Pertama, dari tampangnya sekarang lebih modern dengan lid yang memiliki aksen gamingnya juga, dan juga emboss Acer sekarang punya surface yang flat nggak bertekstur. Model hinge-nya juga diubah ala-ala laptop gaming lainnya dan bisa dibuka dengan satu tangan aja. Tapi sayangnya masih kerasa flexingnya ya. Dan Nitro sekarang ini desainnya ya udah mempertegas di bagian bumpernya ya. Bumper lah lebih tepatnya. Jadi ini beda banget sama Nitro sebelumnya yang sekedar bumper mini aja. Namun kalau kita lihat ke bagian surface keyboardnya ini, gue tetap mengenali keyboard serta numpad Acer Nitro dari generasi sebelumnya. Layoutnya masih full dengan tombol Nitro di dekat numpadnya, masih memiliki RGB 4 zona yang bisa disetting melalui softwarenya. Feel pengetikannya pun sama, yaitu ada rasa empuk-empuknya. Ya, gue sih sebenarnya sangat familiar banget ketika mengetik si laptop ini. Dan juga di bagian touchpadnya masih punya ukuran yang gak besar juga dan hampir sejajar dengan spasinya. Kalau ngomongin port, di sisi kiri ada port Ethernet USB A 3.2, jack audio 3,5 mili. Di bagian kanannya ada dua USB A 3.2 Gen 2 ya, dengan juga ada indikator laptopnya. Kalau di bagian belakang, sekarang ada DC portnya, terus HDMI 2.0 sama USB Type-C yang pakai Thunderbolt 4. Ini udah mantep banget. Kalau ngomongin bodi masih sama, full plastik ABS, tapi untuk kualitas karena sekarang desainnya menjurus ke flat ya, laptopnya itu lebih padat, jadi kerasa lebih kokoh. Walaupun gua rasa sih ya masih sama aja kayak sebelumnya, tapi dibuat desainnya kali ini ya grip job lah buat si Acer, akhirnya punya desain Nitro yang baru ya. Buat spek yang di SKU gue ini udah menggunakan Intel Gen 12 Core i7 12700H dengan total 14 core dan 20 thread, 6 P-core dan 8 E-core ya, di TDP 45 Watt dengan Intel Iris Xe buat GPU-nya, dan di screen-nya ini udah menggunakan Nvidia GeForce RTX 3060 Mobile dengan TDP-nya ya, wattnya itu di 140 Watt. RAM-nya 16GB single channel, masih single channel ya, 4800 mAh DDR5, dan storage-nya udah menggunakan SSD NVMe PCIe Gen 4 512GB. Dan ini menarik banget, di seri Acer ini ngasih nggak nanggung-nanggung cuy. Mulai dari bawaannya sampai ke upgradability-nya, ini laptop masih tetap gokil ya. Pertama, di kelas mid-range, sekarang mid-range ke atas ya, udah pakai DDR5, masih single channel, jadi lu masih boleh nabung lagi buat beli kembarannya si RAM yang udah dipasang ini. Jadi biar lebih maksimal lagi dari performanya. Terus juga di bagian storage-nya ini asik banget ya. Nitro-nya nggak pelit gitu, dapat satu slot M.2 NVMe lagi dan sama satu slot SATA 2,5 mili. Ya pokoknya itu 2,5 inci sorry. Jadi bisa masuk lebih banyak lagi storage-nya. Walaupun dengan adanya si slot SATA ini, otomatis ngorbanin kapasitas baterainya ya jadi cuma 57,5 Wh doang. Tapi ya laptop gaming ya, kalian juga harus terbiasa laptop gaming sekarang pun chargernya ya, si bricknya itu udah gede-gede gitu. Di wattnya pun juga gede, di laptop ini 230 watt dapatnya. Terus thermalnya pun juga udah mantap dengan ciri khasnya Acer yang selalu membawa kipas yang super kencang, yaitu setup dual fan dengan heat pipe yang melintang dari CPU ke GPU-nya ini bisa menjaga suhu laptop itu dengan sangat baik. Pengetesan stress AIDA pun di sini tingkat panas laptop itu cukup bisa dibawa hanya dengan maksimalnya di 92 derajat Celcius, lalu langsung turun stabil di 89 derajat Celcius aja. Dan dalam pengetesan gaming pun juga aman, area keyboardnya pun nggak hangat juga, ya sedikit hangat di bagian areanya, cuman nggak panas, maksud gue lebih tepatnya seperti itu ya. Ya kurang lebih ya udah kelasan Acer seperti biasanya. Cuman kalian perlu kompromi sama suara kipasnya ketika RPM-nya tinggi cuy. Dan untuk benchmarknya seperti berikut.
Yang gue bisa highlight di sini untuk Acer ya, di kelasan Nitro-nya kali ini udah bisa ngasih spek yang oke gitu. Dari performa secara overall udah sangat baik, bahkan yang gue nggak kira di sini malah dikasih SSD yang cepet banget. Dapat tuh ya di 6000 Mbps untuk read-nya. Ini mantap banget. Tinggal kalian tambahin aja SSD lainnya buat naikin kapasitas si laptopnya. Dan pengetesan game pun juga udah sama-sama bagus. Bahkan beberapa game udah dapat di FPS yang sangat baik untuk segmen AAA-nya. Ya sejauh ini sih gue bisa rekomendasiin kalian kalau kalian mau ngambil laptop gaming ya Nitro ini bisa jadi salah satu consider untuk kalian. Lanjut, gue hampir lupa ya, yaitu bahas soal displaynya. Ukurannya di sini udah 15,6 inci dengan IPS panelnya di resolusi Full HD dengan refresh rate-nya sudah mencapai 165 Hz. Response time-nya itu di 3 millisecond dan kalau dicek spek panelnya ini juga udah memiliki 100% sRGB juga akurasinya. Ya ini sih udah kondimen yang manis lah buat kalian bermain game serta kegiatan lainnya sampai productivity pun masih bisa. Cuma yang gue bingungin di sini, SKU laptop si Nitro 5 kali itu agak pusing gitu. Di tahun 2022 ini tuh ya kayaknya tuh ada beberapa jenis Nitro yang bedanya itu nggak cuma dari spek CPU sama GPU-nya aja. Jadi kayak gue buat bedainnya tuh sebenarnya agak pusing gitu ya. Kayak perlu minimal cek tokonya yang ada tuh jual apa aja tuh serinya. Jadi yang dibahas soal layarnya pun kalau misalkan di luar negeri itu ngebahas Nitro-nya ini cuma di 66% sRGB. Ternyata itu panelnya yang pakai Nitro di 144 Hz. Kalau ini 165 Hz. Beda lagi cuy ya. Tapi ya udahlah ya, lanjut aja utilitas kita bahas pada laptop ini. Pertama, WiFi-nya udah pakai Killer 6 ya, dengan Killer Ethernet juga untuk LAN port-nya. Ya, sekali lagi ini belum 6E, tapi nggak apa-apa. Di sini di Indonesia itu WiFi-nya belum sebagus itu routernya. Lalu untuk speakernya masih downfiring dan barang DTS juga untuk sistemnya dengan kualitas suara yang seperti ini. Jadi buat laptop yang satu ini ya one of the best lah untuk Nitro yang pernah gue hands on. Pertama dari desainnya ini fresh banget tapi tetap selera suka ya nggak suka gitu ya, bebas kalian nilainya. Terus juga untuk racikan ini udah nggak cuma di mid range laptop lagi, ini i7 pakai 3060 dikombinasiin dengan perangkat RAM DDR5 dan juga SSD Gen 4 yang ngebut. Dan udah jadi laptop gaming udah enak banget lah, udah asik banget. Kalau ngomongin upgradability sekali lagi besar ya, enak banget buat di jangka panjang. Lu masih bisa maksimalin lagi dari RAM-nya, nambah SSD-nya juga, itu udah enak banget. Tapi semenjak ini laptop Nitro, di seri Nitro Acer tuh kayak seri mid-range design ya, dan juga bukan desain thin and light-nya juga. Jadi minus yang lu dapat cuma itu aja. Si laptop ini masih cukup tebal dan sedikit berat untuk sebuah laptop gaming di tahun ini. Ditambah charger brick-nya yang super besar ini bisa menghantui kalian nih kalau lagi berpergian. Tapi ya lupaan aja soal itu, namanya juga laptop gaming. Oh ya, sama sekarang HDMI sama Thunderbolt port-nya pun ada di belakang. Menurut gue ini laptop juga bakal enak banget kalau dijadiin workstation kalian, gak usah dibawa kemana-mana. Jadi perkabelannya itu jadi gampang buat di routingnya ya. Ini laptop udah GG sih. Cuma satu minus lagi deh, gue nggak menemukan settingan max switch-nya untuk di laptop ini, jadi cukup disayangkan untuk Acer belum mengimplementasikan fitur GPU-nya pada laptopnya ini. Semoga di next-nya lagi Acer bisa mengimplementasikan ke laptop Nitro-nya juga ya. Ya walaupun kalau gue cek SKU yang ada di luar negeri, ada yang udah pakai max switch cuy. Jadi gue bingung ya. Kalau ditanya worth it atau enggak sih, si laptop ini tentu saja worth it ya. Yang biasanya si Acer Nitro itu anti banget ya buat content creator. Ya maksudnya dari panel digunakan jarang banget 100% sRGB, sekarang udah lebih bagus lagi. Jadi kalian pun selain bisa bermain game di laptop ini, udah bisa sekarang untuk dipakai kerja juga. So, gimana menurut kalian dengan Nitro kali ini? Apakah Nitro sekarang masih dikatakan laptop gaming budget dan affordable? Atau memang Acer udah mulai main harga nih di sekarang ya? Coba aja kalian komentar di bawah dan gimana tentang si laptop yang satu ini. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gue dari Acer Nitro 5 AN51558 ya. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian lagi butuh sebuah laptop gaming mantap. Harganya juga affordable dan jangan lupa kasih pendapatnya di kolom komentar di bawah sama like video ini kalau kalian suka. Dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye!